Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita bahas mengenai sebuah kasus ya. Di kasus ini kita melihat karton box ya, karton box coklat biasa. Kemudian di sini ada sekat-sekatnya partisi ini. Nah, yang kita coba concern di sini adalah bagaimana standar menghadapi kondisi karton board dengan partisi. Ada beberapa skenario yang bisa kita pelajarin. Oke, yang pertama, jika misalnya perusahaan Bapak Ibu sekalian bersertifikat FSC dan mempunyai produk grup karton box beserta partisinya satu kesatuan, maka pada saat Bapak Ibu sekalian menjual produk tersebut sebagai satu kesatuan, ini sendiri, maka dapat dipastikan produk tersebut bersertifikat FSC dan bahan bakunya harus bersertifikat FSC. Jadi ini kartonnya FSC, ya ini FSC, kemudian ini FSC, dan di dalam satu invoice. Misal invoice-nya bunyinya adalah karton box with partisi, ya. Maka nilainya misalnya $10, maka $10 ya ini sama ini diklaim sebagai FSC. Misalnya FSC recycle 100%, harganya $10, karton box sama ini. Itu skenario pertama. Artinya apa konsekuensinya? Maka bahan baku ini bersertifikat FSC, ini pun bersertifikat FSC karena dijual dalam satu invoice dan satu angka penjualan yaitu $10 ya. Jadi kita clearkan. Nah, di dalam konteks ini berarti si buyer atau customer Bapak Ibu sekalian meminta ya, dalam PO-nya adalah karton box bersama partisinya bersertifikat FSC ya, harganya $10. Jelas? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini sangat ideal untuk sebuah konteks penjualan produk berbahan baku FSC, bersertifikat jualnya FSC, customer pun minta semuanya FSC, baik karton box maupun partisinya. Namun di satu sisi ada kemungkinan ya, misalnya ibu bapak memiliki customer A sama customer B ya. Customer A ini dia meminta karton boxnya saja, terus si B ini supplier customer yang lain tidak meminta sertifikat FSC, maka konsekuensinya adalah karton box ini dijual ke customer A bersertifikat FSC, misalnya FSC recycle claim, bahan bakunya harus bersertifikat FSC. Nah, produk grupnya harus juga karton box tanpa partisi, hanya Mi52 saja. Nah, invoice-nya mungkin cuma mungkin $7. Nah, ini ada di sini saja. Sementara customer B hanya beliin aja, partisinya aja. Customer B tidak minta FSC, maka di konteks ini bahan baku dari B ini untuk customer B ini tidak perlu bersertifikat FSC karena invoice-nya nanti adalah muncul invoice-nya si partisi saja dan tidak FSC klaim, bahan baku pun tidak FSC, nggak apa-apa, boleh. Apakah bahan baku yang Fatir B ini misalnya bahan baku FSC? Boleh juga. Jadi tapi di downgrade menjadi non FSC karena customer B ini tidak meminta sertifikat FSC. Ini bedanya. Jadi bahan baku FSC bisa dipakai bahan baku yang non FSC. Ini ya skenario yang kedua dengan customer. Skenario ketiga bisa saja terjadi ya. Si customer ini satu customer ini minta di FSC ya. Ini FSC yang karton booknya FSC. Sementara partisinya ini dia nggak mau FSC karena mungkin pengaruh dengan harga dan sebagainya, dia minta non FSC. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah
Di dalam PO harus jelas mana minta FSC, mana yang minta tidak FSC. Maka produk grup itu produk grupnya adalah menjual ini aja, karton box tanpa partisi. Nah, konsekuensi lainnya adalah karena si customer ini meminta FSC hanya produk di karton box ini luarnya saja, sementara pastinya tidak. Ini bagaimana menyikapinya di dalam invoice penjual ke customer tersebut. Cara yang pertama adalah dibedakan invoice. Ini invoice-nya beda, karton box-nya, ini invoice-nya juga beda, meskipun dengan customer yang sama. Ini FSC claim, FSC recycle 100%, nomor sertifikatnya lembaga sertifikasi CO 123456. Ini adalah non FSC, ya, jenis itu beda. Hal lainnya bisa disikapiin adalah dipecah nilai invoice-nya. Di dalam satu invoice, ini invoice nilai $7 untuk produk ini, tanpa saja. Kemudian yang ini di dalam satu invoice ini dikasih keterangan partisi dan dia non FSC. Jadi di dalam satu invoice nilainya ini ada $7, ini ada $3, dan ini tidak certified. $7 ini adalah certified. Maka di invoice customer yang sama meminta barang ada FSC sama non FSC, dijelaskan di dalam invoice. Contoh, dikasih keterangan yang box adalah sertifikat FSC nomor sekian-sekian, FSC klaimnya apa. Yang partisi tulisannya non FSC, tidak ada klaim FSC-nya. Atau dikasih garis-garis di invoice-nya, partisi non FSC, karton box FSC. Itu boleh saja. Artinya di sini kita belajar bahwa selama produk grup itu dijual sebagai satu kesatuan dan menimbulkan satu invoice, maka penyusunnya ini harus bersertifikat FSC. Ini lapisnya 1, 2, 3 FSC, ini lapisannya juga di bawah-bawah ini FSC, ini pun harus bersertifikat karena sebagai satu kesatuan invoice, satu invoice $10 ke customer sama, invoice-nya sama. Pada saat terjadi bahan baku non FSC ini harus dikeluarkan, yang partisi dikeluarkan sebagai non FSC, yang FSC ini aja. Ya, itu beberapa kasus yang coba detailkan, sehingga di sini diminta adalah pada saat perusahaan mengklaim sebuah produk bersertifikat FSC itu harus jelas produk yang mana, produk ini, atau produk yang ini dan ini non FSC. Jadi intinya adalah di invoice harus jelas mana yang FSC, mana yang tidak. Di produk pun harus jelas, tidak boleh dikirim dalam seperti ini, harus dipisah box ya, karena itu menjual paketnya paletnya harus dibedakan. Ini FSC sama non FSC. Namun pada saat konsekuensinya pada saat ke customer ya, ini dicampur, ini FSC, ini non, maka ini adalah non certified sebenarnya. Jadi jadinya karena barang jadinya ini FSC, kemudian ini non FSC dicampur di retail atau sebagainya, maka jatuhnya dia sebagai finish good yang non certified ya. Tapi kalau misal di dalam invoice atau packing listnya ini FSC, bahan baku FSC, maka satu kesatuan ini mau langsung ditumpuk jadi satu, dicampur sebagainya, ya nggak masalah karena semuanya diklaim sebagai bahan baku FSC dan outputnya pun FSC. Yang paling mudah ya semuanya ini FSC, itu paling gampang. Terus untuk sharing di kasus karton box ini ya. Ya itu aja dari saya. Dan satu pesan lagi, di SOP-nya kalau memang ada kejadian seperti di SOP-nya harus jelas bahwa ini FSC, ini non, ini FSC, ini FSC. Jadi SOP-nya pun harus jelas, produk grupnya harus jelas, penulisan di invoice backlist harus jelas. Intinya itu aja. Kalau terjadi produk-produk yang kemungkinan finishnya itu bisa diprotolin tuh dicopot-copot ya, tapi
Ya ke sana memang sedikit ngakalin ya, tapi di konteks ini kalau dijual beda-beda ya sah-sah aja. Sah-sah aja, tapi jatuhnya kalau misalnya jadi satu ya non FSC, itu aja sih. Di konteks saya memahami tentang sebuah standar dan aktual yang terjadi di lapangan. Ya itu aja sharing dari saya, semoga sharing ini bermanfaat untuk kasus cukup complicated dan jarang terjadi ya. Salam lestari.